down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzah, Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Madura. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang dunia profesi di bidang teknologi informasi. Teknologi informasi atau yang sering kita sebut IT merupakan tulang punggung inovasi di era modern saat ini. Dari aplikasi yang kita pakai sehari-hari, sistem di bank, hingga komunikasi global, semuanya digerakkan oleh teknologi informasi. Teknologi informasi ini bukan hanya tentang komputer, tetapi tentang bagaimana kita mengubah dunia. Dampaknya juga sangat global, mengubah cara kita belajar, bekerja, dan bahkan bersosialisasi. Oleh karena itu, tidak heran jika peluang karir di bidang teknologi informasi tidak ada habisnya, dan permintaan akan tenaga profesional teknologi informasi sangat tinggi. Selanjutnya, apa itu teknologi informasi? Jadi, secara sederhana, teknologi informasi adalah bidang yang mempelajari, merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, mendukung, dan mengelola sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras komputer, seperti laptop atau server, dan perangkat lunak seperti aplikasi atau sistem operasi. Dari infrastruktur jaringan yang menghubungkan kita hingga pengembangan aplikasi yang kita gunakan setiap hari, semua itu ada di bawah naungan teknologi informasi. Nah, selanjutnya keuntungan dan potensi. Mengapa kita harus mempertimbangkan karir di bidang teknologi informasi? Pertama, peluang karirnya di sini sangat luas. Ada banyak sekali posisi yang bisa kita pilih, mulai dari peran yang sangat teknis hingga posisi manajerial. Kedua, gaji di bidang ini umumnya sangat kompetitif, menawarkan potensi penghasilan yang baik. Ketiga, bidang ini selalu penuh dengan inovasi konstan, artinya kita tidak akan pernah berhenti belajar dan berkembang. Keempat, pekerjaan kita memiliki dampak nyata, kita bisa berkontribusi signifikan pada bisnis atau bahkan masyarakat secara luas. Dan yang terakhir, banyak peran teknologi informasi yang menawarkan fleksibilitas, seperti kemampuan kerja jarak jauh atau jam kerja yang lebih fleksibel. Selanjutnya, profesi populer di bidang teknologi informasi. Di sini ada beberapa profesi populer di bidang teknologi informasi. Yang pertama di sini ada pengembang perangkat lunak atau software developer. Perangkat lunak atau software developer ini adalah orang-orang di balik aplikasi dan sistem yang kita gunakan. Tugas mereka di sini mulai dari merancang, menulis kode, menguji, hingga memelihara perangkat lunak. Contohnya termasuk web developer, mobile apps developer, atau bahkan game developer. Dan mereka juga harus menguasai berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Java, atau JavaScript, serta memahami algoritma dan struktur datanya. Selanjutnya ada analisis data atau data scientist. Di era big data ini, mereka adalah orang-orang yang mengubah data mentah menjadi wawasan berharga. Tugas mereka adalah mengumpulkan, membersihkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk menemukan tren dan membantu pengambilan keputusan. Dan keahlian yang sangat dibutuhkan di sini adalah statistik, SQL, dan juga bahasa pemrograman seperti Python atau R, serta alat visualisasi data seperti Power BI atau Tableau. Berikutnya ada administrator jaringan atau network administrator. Mereka adalah penjaga jaringan komputer, memastikan semuanya berjalan lancar dan aman. Tugas mereka di sini meliputi instalasi, konfigurasi, dan pemeliharaan jaringan. Mereka perlu memahami protokol jaringan seperti TCP atau IP dan berbagai perangkat keras jaringan. Dan yang keempat di sini ada spesialis keamanan cyber atau cyber security specialist. Di zaman digital saat ini, ancaman cyber semakin nyata. Dan cyber security yang melindungi sistem, jaringan, dan data kita dari berbagai serangan. Mereka di sini ahli dalam forensik digital, analisis kerentanan, dan manajemen risiko. Berikutnya ada administrator basis data atau database administrator, DBA. Di sini mereka bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan memelihara basis data, memastikan data selalu tersedia dan aman. Keahlian SQL dan manajemen basis data seperti MySQL dan Oracle sangat penting bagi mereka. Dan terakhir ada manajer proyek teknologi informasi atau IT Project Manager.
Mereka di sini adalah pemimpin yang merencanakan, melaksanakan, dan mengelola proyek-proyek teknologi informasi dari awal hingga selesai. Pastikan proyek berjalan sesuai waktu dan anggaran. Mereka di sini sering menggunakan metodologi seperti Agile atau Scrum dan harus memiliki kemampuan kepemimpinan dan komunikasi yang kuat. Selanjutnya, keahlian yang dibutuhkan di sini untuk berkarir di bidang teknologi informasi. Di sini kita perlu menguasai kombinasi hard skill atau keahlian teknis dan soft skill atau keahlian non-teknis. Hard skill di sini meliputi pemrograman, manajemen basis data, jaringan, keamanan cyber, hingga cloud computing. Sementara itu, soft skill yang tak kalah penting yaitu memiliki kemampuan menyelesaikan masalah, berpikir kritis, komunikasi yang efektif, kerja sama tim, kemampuan beradaptasi, dan tentu saja semangat untuk terus belajar mandiri. Selanjutnya, tren masa depan di bidang teknologi informasi. Melihat ke depan, dunia TI di sini akan terus berkembang. Beberapa tren yang patut diperhatikan di sini adalah kecerdasan buatan atau AI dan machine learning atau ML yang akan semakin banyak digunakan untuk otomasi dan analisis prediktif. Yang kedua di sini ada Big Data. Big Data akan terus menjadi fokus utama untuk pengelolaan dan analisis volume data yang masif. Ketiga, komputasi awam atau cloud computing. Cloud computing di sini akan terus menjadi standar. Yang keempat, kita juga akan melihat pertumbuhan Internet of Things atau IoT dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung ke internet. Dan tentu saja keamanan cyber yang akan menjadi semakin krusial, bahkan blockchain juga mulai menunjukkan potensi di berbagai sektor. Jadi bisa disimpulkan, bidang teknologi informasi di sini menawarkan karir yang sangat dinamis, menantang, dan sangat menjanjikan di masa depan. Kuncinya adalah kita di sini harus terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru yang muncul setiap harinya. Kita juga harus menemukan jalur yang sesuai dengan minat kita dan keahlian kita, karena di bidang teknologi informasi ini banyak sekali peluang-peluang untuk kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.